kesempatan kerja dan pengangguran. Ini tuh kayak dua sisi mata uang yang nentuin banget nasib ekonomi kita, baik sebagai individu maupun sebagai satu negara. Yuk kita bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di baliknya. Pernah nggak sih ngerasain gitu? Tiba-tiba kondisi ekonomi rasanya lagi nggak enak. Terus di berita, di mana-mana isinya soal PHK. Nah, ini tuh bukan kebetulan. Ada sebuah mesin ekonomi raksasa yang bekerja di belakang layar, dan sekarang kita bakal lihat cara kerjanya. Oke, kita akan bedah ini dalam 5 bagian. Kita mulai dari apa masalahnya, terus kenapa itu bisa terjadi, kita lihat seberapa besar biayanya, lalu kita cari tahu apa sih tujuan yang disebut full employment, dan terakhir, gimana cara melawannya. Siap? Jadi, ayo kita mulai dari yang paling dasar. Siapa sih yang sebetulnya disebut pengangguran dalam kacamata ekonomi? Dan kenapa status ini jadi penting banget? Nah, kata kuncinya di sini adalah aktif. Jadi, kalau kamu mahasiswa atau mungkin sudah pensiun, kamu nggak dihitung. Pengangguran itu adalah orang yang pengen kerja, lagi usaha cari kerja, tapi belum dapat. Mereka ini adalah potensi ekonomi yang, lagi nggak kepake. Ternyata pengangguran itu nggak cuma satu jenis loh. Ada yang sifatnya normal dan sehat, misalnya kayak orang yang lagi pindah kerja itu namanya frictional. Atau karena keahliannya udah nggak cocok sama kebutuhan industri, itu struktural. Tapi ada satu jenis yang paling kita waspadai, pengangguran siklis. Ini yang muncul gara-gara ekonomi lagi sakit atau resesi. Dan ini benar-benar harus kita ingat. Kehilangan pekerjaan itu dampaknya jauh lebih dalam dari sekedar dompet yang kosong. Ini soal pukulan ke mental, kerasa percaya diri, ini bukan cuma angka statistik, tapi ini soal krisis kemanusiaan yang nyata. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan intinya. Kenapa sih bisa sampai ada PHK massal? Apa pemicunya sampai terjadi gelombang resesi yang bikin banyak orang kehilangan pekerjaan? Yuk kita bedah mesinnya. Jawabannya seringkali cuma satu. Istilah kerennya itu negative demand shock. Gampangnya gini, ini adalah momen ketika semua orang, mulai dari kita-kita sampai perusahaan besar, tiba-tiba kompakkan ngerem belanja. Bisa karena krisis, pandemi, atau sekedar rasa takut akan masa depan. Terus, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa perusahaan langsung main PHK? Kenapa nggak nurunin gaji semua orang sedikit-sedikit? Nah, disinilah teori brilian dari ekonom legendaris John Maynard Keynes masuk. Dia menyebutnya upah kaku atau sticky wages. Intinya, gaji itu lengket, susah banget buat diturunin, baik karena kontrak maupun karena psikologis. Motong gaji itu bisa bikin moral semua karyawan anjlok. Dan ini dia, reaksi berantainya persis kayak domino yang rubuh. Permintaan belanja turun, penjualan perusahaan langsung anjlok. Nah, karena gaji itu kaku dan gak bisa dipotong, satu-satunya jalan pintas bagi perusahaan buat bertahan hidup adalah dengan memotong jumlah orangnya. Ujung-ujungnya, pengangguran siklis melonjak drastis. Itulah mesin di balik sebuah resesi. Selain resesi jangka pendek tadi, ada juga loh kekuatan raksasa yang terus-menerus mengubah dunia kerja secara permanen. Ekonom Joseph Schumpeter menamainya creative destruction. Ini adalah proses di mana inovasi dan teknologi baru ibaratnya menghancurkan pekerjaan-pekerjaan lama. Tapi di saat yang bersamaan juga menciptakan jenis pekerjaan baru yang bahkan belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita udah tahu penyebabnya. Sekarang pertanyaannya, seberapa mahal sih biaya yang harus kita tanggung bersama sebagai satu negara kalau banyak banget warganya yang nggak punya pekerjaan? Coba lihat angka ini, 22%. Ini bukan angka hipotesis, ini nyata. Ini adalah puncak tingkat pengangguran di Inggris pas zaman depresi besar tahun 1932. Bayangin loh, lebih dari 1 dari setiap 5 orang yang mau kerja nggak bisa dapat kerja. Ini nunjukin betapa besar dan merusaknya masalah ini kalau udah nggak terkendali. Efeknya itu bener-bener kayak spiral negatif yang nggak ada habisnya. Saat banyak orang nganggur, negara jadi lebih sedikit memproduksi barang dan jasa. Artinya kue ekonomi kita semua jadi makin kecil. Pemerintah juga jadi serba salah. Pemasukan pajak turun drastis, tapi di sisi lain pengeluaran buat bansos justru harus naik. Nah, melihat semua dampak buruk tadi, terus apa dong tujuannya? Apa sih yang dikejar sama pemerintah dan para ekonom? Mereka semua mengejar sesuatu yang disebut full employment. Nah, di sini nih banyak banget yang salah kaprah. Full employment atau kesempatan kerja penuh itu bukan berarti pengangguran 0%. Bukan berarti semua orang punya pekerjaan. Itu mustahil. Tujuan utamanya adalah menghilangkan si biang kerok tadi, pengangguran siklis, yang cuma muncul pas ekonomi lagi lesu. Loh, kok nggak bisa 0%?
Karena ekonomi yang sehat itu justru harus dinamis, harus terus bergerak. Pasti akan selalu ada orang yang lagi dalam proses pindah kerja, atau industri yang lagi berubah karena ada teknologi baru. Justru, sedikit pengangguran alami ini adalah tanda kalau ekonomi kita lagi berevolusi. Para ekonom punya nama resmi untuk tingkat dasar ini, yaitu tingkat pengangguran alami. Nah, inilah targetnya. Menjaga angka pengangguran real tetap ada di sekitar angka alaminya, dan yang paling penting, mencegah lonjakan pengangguran siklis yang menyakitkan itu. Oke, kalau resesi akhirnya datang juga dan pengangguran mulai naik, apa kita cuma bisa pasrah? Tentu enggak. Pemerintah dan bank sentral punya dua senjata utama buat ngelawan balik. Logikanya simpel banget kok. Kalau tadi masalah utamanya adalah orang-orang pada ngerem belanja, ya solusinya bikin mereka mau belanja lagi. Tujuannya adalah menyuntikkan lagi permintaan ke dalam ekonomi supaya perusahaan-perusahaan punya alasan buat mulai merekrut orang lagi. Ada dua pedal gas utama buat ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Ini dikendalikan oleh pemerintah. Caranya, mereka bisa belanja besar-besaran. Misalnya bangun jalan tol atau jembatan, yang jelas-jelas butuh banyak tenaga kerja. Atau bisa juga dengan motong pajak, biar kita punya uang lebih di kantong buat belanja. Yang kedua, kebijakan moneter. Ini tugasnya bank sentral. Senjata mereka adalah suku bunga. Dengan nurunin suku bunga, cicilan KPR atau pinjaman modal usaha jadi lebih murah, yang diharapkan bisa mendorong kita dan pengusaha buat pinjam uang dan berinvestasi. Dan sebagai penutup, kita dihadapkan pada satu pertanyaan raksasa buat masa depan kita semua. Sejarah selalu menunjukkan bahwa creative destruction pada akhirnya menciptakan lebih banyak pekerjaan baru daripada yang hilang. Tapi, apakah kali ini dengan AI dan otomatisasi akan berbeda? Apakah akan ada cukup pekerjaan baru untuk kita semua? Ini mungkin jadi tantangan ekonomi terbesar yang akan dihadapi oleh generasi kita. Apa jawabanmu?